baik, yang cantik, yang ganteng, yang manis, yang pastinya sudah rapi, sudah mandi, sudah siap untuk beribadah kita pagi hari ini. Kak Keke seneng banget bisa ketemu lagi sama adik-adik, menyapa adik-adik pagi hari ini. Puji Tuhan. Sebelum kita mau mulai ibadah kita, Kak Keke mau tahu dulu nih, gimana sih kabarnya adik-adik semua? Wah, nggak semuanya jawab. Oke, sekali lagi ya Kak Keke tanya ya. Apa kabar adik-adik? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Adik-adik pasti semuanya sudah semangat ya. Kita mau memulai ibadah kita pagi hari ini. Siapkan hati. Mari kita datang ke hadirat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Shalom teman-teman, Chelsea ingin berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kita mau ibadah online. Berkati kakak-kakak sekolah minggu Tuhan, berkati anak-anak sekolah minggu Tuhan. Makasih Tuhan, haleluya, amin. Ayo adik-adik, mari kita memanggil Roh Kudus untuk mengisi hidup kita, agar kita pagi hari ini bisa beribadah dengan tenang dan kita menerima sesuatu yang baru pada pagi hari ini. Mari panggil Yesus adik-adik untuk datang ke hati kita. Terima kasih Yesus. Haleluya. Angkat tanganmu, katakan Yesus, ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hidupku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Dengan segenap hati katakan, Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hidupku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Haleluya. Adik-adik mari sembah Tuhan. Angkat tanganmu, katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih sebab Tuhan
sudah berdoa, sekarang kita mau bersukacita, kita mau jalan di jalannya Tuhan. Adik-adik semuanya kakek undang bangkit berdiri, bersiap-siap memuji Tuhan. Kita mau berjalan bersama Tuhan, oke? Udah tahu dong pasti lagunya. Kita mau nyanyi lagu judulnya One Way Jesus. Sebab hanya Tuhan Yesus satu-satunya jalan kita menuju surga, menuju kekekalan. Ku melangkah, berjalan sendiri, tak tahu apa yang ku cari. Yesus datang, iringi langkahku dengan kasih yang selalu baru. Dia ada di hatiku, Dia ada di hidupku, Dia selalu bersamaku. Dan kamu, dan kita semua. One way Jesus, satu jalan menuju surga. One way Jesus, Dia satu-satunya. Ku melangkah, berjalan sendiri, tak tahu apa yang ku cari. Yesus datang, iringi langkahku dengan kasih yang selalu baru. Dia ada di hatiku, Dia ada di hidupku, Dia selalu bersamaku. Dan kamu, dan kita semua. One way Jesus, satu jalan menuju surga. One way Jesus, Dia satu-satunya. One way Jesus, satu jalan menuju surga. One way Jesus, Dia satu-satunya. Sekali lagi ya. One way Jesus, one way Jesus, satu jalan menuju surga. One way Jesus, Dia satu-satunya. Dia satu-satunya. Dia satu-satunya. Siapa? Dia satu-satunya. Haleluya. Ya, adik-adik tahu ya, hanya Tuhan Yesus satu-satunya jalan kita untuk mengalami kemenangan. Satu-satunya jalan kita untuk kita bisa bertemu dengan Bapa di surga, alias kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Dan hanya Tuhan Yesus yang memberikan kita damai sejahtera dan juga hidup yang kekal. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik persiapkan persembahannya ya. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur karena pagi hari ini Tuhan, kami masih Tuhan berikan kesempatan untuk memberi yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati orang tua kami, berkati Tuhan pekerjaan orang tua kami, agar Tuhan Yesus Kristus kami semakin diberkati untuk memberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memberi yang terbaik. Haleluya, amin. Adik-adik, persembahan adik-adik boleh adik-adik masukkan di amplop ya, lalu diberikan ke gereja pada saat jam sekretariat, atau adik-adik bisa titipkan ke mama papa untuk ditransfer ke rekeningnya sekretariat gereja. Oke ya, baiklah kalau begitu sekarang kita mau bersukacita kembali. Kita mau mengundang Yesus untuk ada di dalam hati kita tadi, udah ya. Sekarang Yesus kita undang supaya memenuhi rumah kita. Kalau Yesus ada di tengah-tengah rumah kita, kita tuh pasti sukacita. Kita pasti damai sejahtera. Pasti segala permasalahan apapun yang ada di dalam rumah itu bisa terselesaikan dengan baik. Karena siapa? Karena Tuhan Yesus. Oke? Yuk, siap-siap kita mau nyanyi Yesus di dalam rumahku. Kita senang. Oke, semangat ya.
senang-senanglah, Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah, senang-senanglah. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang keras. Baik adik-adik, silakan duduk kembali. Sebentar kita akan menerima berkat firman Tuhan. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari adik-adik buka hati, buka pikirannya, persiapkan hatinya untuk menerima berkat firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Jadikan kami seperti Samuel kecil Tuhan, yang taat dan dengar-dengaran kepadamu. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami lah siap Kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Mari Tuhan, mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap Kau bantu, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Dengan sungguh-sungguh nyanyikan, mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami lah siap Kau bantu, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Jadikan kami, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Shalom adik-adik, apa kabarnya minggu ini? Dahsyat? Luar biasa? Yes, yes, yes. Nah, sebelum Kak Putri mulai cerita minggu ini, Kak Putri mau nanya ayat hafalan minggu lalu. Ayo, semua sudah ngafalin ayat hafalan minggu lalu kan? Ada di mana ayo adik-adik? Di 1 Yohanes 4 ayat 4b. 1 Yohanes 4 ayat 4b. Bunyinya apa ayo adik-adik? Nah, bunyinya adalah sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Nah, semuanya sudah hafal ya adik-adik. Nah, sekarang Kak Putri mau cerita tentang minggu ini. Nah, semuanya sudah nyiapin bukunya? Sudah nyiapin catatannya untuk mencatat? Nah, minggu ini judulnya adalah menggunakan kuasa Tuhan di dalam keluarga adik-adik. Apa judulnya? Menggunakan kuasa Tuhan di dalam keluarga.
Nah, ayatnya ada di Matius 8 ayat 5-13. Dicatat ya, ayat minggu ini ada di Matius 8 ayat 5-13 ya adik-adik. Nah, semuanya udah pada dicatat? Semua sudah buka Alkitabnya? Nah, Kak Putri bacain ya. Matius 8 ayat 5-13. Ketika Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, ada di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka dia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Nah, adik-adik di sini menceritakan bahwa Tuhan itu memberikan kuasanya kepada siapapun adik-adik. Nah, tetapi yang percaya penuh kepadanya dan memiliki iman kepada Tuhan adik-adik. Nah, Tuhan itu memberikan kuasa kepada setiap orang adik-adik, setiap orang yang percaya kepadanya. Tapi kita tidak boleh menyombongkan diri ya adik-adik, karena semua itu dari Tuhan. Semua kekuatan, kuasa itu dari Tuhan adik-adik. Nah, tujuan Tuhan memberikan kuasa itu adalah untuk memuliakan dan meninggikan dia adik-adik. Nah, seperti tadi cerita perwira di Kapernaum itu adik-adik, dia percaya bahwa dengan kuasa yang diberikan Tuhan, dia bisa menyembuhkan hambanya adik-adik. Nah, perwira itu apa ya Kak Putri? Nah, perwira itu adalah orang yang hebat adik-adik, dia memiliki jabatan yang cukup tinggi adik-adik, sementara hambanya adalah orang yang membantu-bantu perwira itu adik-adik. Nah, dicerita di Matius 8 tadi ayat 5-13 itu ceritanya itu sangat hebat ya adik-adik, bahwa dia perwira itu sangat merendahkan dirinya dan tidak mengizinkan Tuhan untuk datang karena dia percaya bahwa hanya satu kata saja yang diberikan Tuhan itu hambanya itu akan sembuh adik-adik. Nah, ada 3 hal dari cerita si perwira di Kapernaum itu yang berjudul Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum itu. Ada 3 hal yang kita bisa pelajarin loh adik-adik. Nah, yang pertama itu adalah bahwa perwira itu sangat percaya kepada Tuhan Yesus mampu menyembuhkan hambanya adik-adik. Nah, berarti si perwira itu dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwanya percaya bahwa Tuhanlah yang memiliki kekuatan, memiliki kuasa bahwa dia dapat menyembuhkan hambanya si perwira itu adik-adik. Nah, dicatat ya, yang 3 hal yang kita dapat dari cerita tentang perwira dan hambanya ini. Yang pertama adalah si perwira itu sangat sepenuh hati, sepenuh jiwa percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan dapat menyembuhkan orang sakit atau si hambanya perwira ini adik-adik. Nah, udah dicatat. Nah, yang kedua,
Nah, yang kedua ini si perwira itu berarti memiliki iman adik-adik. Nah, perwira itu memiliki iman, walaupun imannya kecil saja, tapi dia percaya bahwa Tuhan Yesus itu dapat memberikan kuasa, dapat memberikan kekuatan kepada dia untuk menyembuhkan hambanya adik-adik. Nah, yang ketiga kita bisa belajar bahwa perwira itu rendah hati adik-adik. Dia sangat merendahkan dirinya. Nah, di situ di Alkitab itu kan menceritakan bahwa si perwiranya itu meminta Tuhan untuk menyembuhkan hambanya. Nah, Tuhan Yesus itu mau datang ke rumah ke rumah perwira tersebut. Tapi perwira itu mengatakan bahwa dia tidak layak. Tuhan Yesus itu sangat besar, jadi rumahnya itu tidak layak untuk didatangi adik-adik. Nah, di situ dia sangat merendahkan dirinya adik-adik. Dia merendahkan dirinya, padahal perwira itu adalah orang yang hebat adik-adik. Dia juga menceritakan bahwa sebenarnya dia juga memiliki bawahan-bawahan adik-adik. Jika dia bilang pergi, maka hambanya itu, bawahannya itu akan pergi. Jika perwira itu bilang datang, maka si hambanya itu, bawahannya juga akan datang adik-adik. Nah, dia sudah menyatakan bahwa di cerita tersebut bahwa perwira itu adalah orang yang hebat, yang memiliki bawahan, tetapi dia memiliki hati yang rendah hati adik-adik. Nah, jadi ayo, yang pertama tadi apa adik-adik? Yang pertama bahwa perwira tersebut percaya kepada Tuhan Yesus adik-adik. Percaya sepenuh hati, sepenuh jiwa kepada Tuhan Yesus. Yo, dicatat. Nah, yang kedua, si perwira itu memiliki iman adik-adik, iman yang kuat. Nah, yang ketiga, perwira itu rendah hati adik-adik. Nah, 3 hal tersebut yang bisa kita pelajari tentang perwira yang ada di Kapernaum adik-adik. Nah, adik-adik, Kak Putri punya ilustrasi. Nah, Kak Putri punya alat peraga tentunya. Nah, tada! Ini kardus adik-adik. Nah, kardusnya bisa dibuka ya adik-adik. Nah, kardus ini kita ibaratkan tentang keluarga kita yang sakit, tentang masalah, tentang apapun lah adik-adik. Nah, ini yang tidak baik tentunya ya adik-adik. Ini kita anggap sebagai orang yang sakit lah adik-adik. Nah, dia diikat nih adik-adik kan, karena dia sedang sakit. Nah, Kak Putri juga punya gunting. Nah, anggap saja gunting ini kita adik-adik. Nah, gunting ini kita. Nah, si gunting ini, kita ini diberi kuasa sama Tuhan untuk menyembuhkan adik-adik. Nah, karena kita percaya, kita memiliki iman, kita juga bisa, nih, kita gunting ya adik-adik. Nah, bisa memutuskan, ya kan adik-adik. Nah akhirnya kardusnya bisa buka. Nah, karena ibaratnya kardus ini adalah orang sakit, berarti nah yang si tali ini adalah sakitnya adik-adik. Nah, jadinya terlepas dan tentunya sembuh. Nah, si gunting ini adalah alat peraganya adik-adik. Alat peraga, ibaratnya kita lah adik-adik. Kita sebagai diberi kuasa, diberi iman untuk menyembuhkan orang sakit atau keluarga kita yang sedang sakit adik-adik. Nah, lah kalau kita guntingnya berarti kita alatnya Tuhan dong Kak, gitu kan? Nah, benar banget, kita itu adalah alatnya Tuhan yang diberi kuasa, yang diberi hikmat untuk mendapatkan kuasa dari Tuhan, mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Misalnya keluarga kita ada yang lagi sakit, kita berdoa kepada Tuhan, minta penyembuhan, kita memiliki iman yang besar, maka kita mendoakan keluarga kita yang sakit itu, tentu saja dia bisa sembuh adik-adik. Karena jika kita diberikan kuasa oleh Tuhan, diberikan kekuatan oleh Tuhan, kita memiliki iman yang luar biasa untuk percaya kepada Tuhan bahwa kita bisa menyembuhkan keluarga kita yang sakit ini adik-adik.
Jadi, kita tentu saja bisa mendapatkan kuasa dari Tuhan, mendapatkan kekuatan dari Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan dan meninggikan nama Tuhan ya adik-adik. Bukan untuk sombong, untuk merasa diri kita hebat, bukan ya adik-adik, tapi untuk memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Nah, sekarang Kak Putri punya ayat hafalan buat minggu depan. Ayat hafalannya ada di Matius 8 ayat 13b. Ayo dicatat Matius 8 ayat 13b. Sudah? Sudah semuanya dicatat? Matius 8 ayat 13b. Isinya, maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Ayo. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Ayat hafalannya ada di Matius 8 ayat 13b. Sudah? Nah, Kak Putri juga punya belajar bahasa asli Alkitab. Ayo dicatat belajar bahasa asli Alkitab. Minggu ini adalah iaumai. Susah ya? Iaumai. Tulisannya ya, Kak Putri ini ejain. I A O M A I. Kak Putri ulangin ya. I A O M A I. Iaumai. Nah, artinya adalah sembuh adik-adik. Nah, iaumai artinya sembuh. I-A-O-M-A-I. Iaumai, sembuh. Nah minggu ini ceritanya sampai situ aja ya adik-adik. Jangan lupa dicatat ayat hafalannya, dihafalin. Sekarang semuanya dirapihin. Kita mau berdoa, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami telah menyelesaikan ibadah kami pada hari ini ya Bapa. Kau berkatilah setiap kami Tuhan, berikanlah kuasa, kekuatan kepada setiap kami. Berikanlah iman kami yang besar Tuhan, karena kami percaya bahwa Engkaulah yang memberikan kekuatan kepada kami ya Bapa. Tuhan Yesus, berkatilah setiap kami anak-anak-Mu dalam sekolah kami, pendidikan kami, masa depan kami, cita-cita kami serahkan hanya kepadamu ya Bapa. Berkatilah kedua orang tua kami, kakak adik kami juga ya Bapa. Berikanlah kesehatan juga pada setiap kami ya Bapa. Lindungilah kami selalu, jagalah kami selalu terus berada di jalan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati adik-adik.